wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sudah teman-teman lakukan. Pemirsa Dulur Sultan hari ini berjalan sesuai harapan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah hari ini tentunya Faiz dapat kembali hadir menyapa teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Sultan TV. Kemudian juga teman-teman di follow di semua sosial medianya, di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan seperti biasa teman-teman, episode hari ini tentunya 6 April 2021 di Studio Sultan TV. Faiz sudah nggak sendiri lagi, sudah hadir narasumber yang luar biasa, Kak Afif. Sehat, brother. Yoi, Kak Afif ini owner dari MST Coffee. Iya, ada hair studionya juga, jangan lupa. MST Coffee and Studio. Hair studio. Hair studio. Iya, potong rambut barber. Mungkin bisa dijelasin Kang Afif, tapi sebelum Faiz bertanya soal kopi dan juga barbershop, apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu, ada 2.700,2 karyawan katanya banyak di banget. MST. Iya, banyak banget emang MST karyawannya. Hampir setengahnya orang Serang kali ya karyawan MST ya. Mungkin bisa disapa teman-teman semua masyarakat Serang, masyarakat Banten, Indonesia, Kang Afif. Iya, halo semuanya masyarakat Serang, banyak banget kayaknya yang nontonnya ya, parah ya. Tercatat itu sekarang ada 2,21 miliar orang yang banyak banget sih, parah ini. Parah ya. Parah ya. Iya, parah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah nggak asing lagi dengan MST Coffee, yang suka nongkrong, mungkin yang suka ngopi, mungkin sudah tahu apa itu MST Coffee. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin bisa dijelas apa itu MST Coffee. Singkatan pasti dong. Singkatan MST Coffee itu. Apa? MST itu sebenarnya singkatan dari itu tuh sebenarnya usaha keluarga sih basicnya. Jadi MST itu singkatan dari Makmur Sejahtera Teknik. Makmur Sejahtera Iya, Teknik. jadi MST itu bentukannya sebenarnya grup. Jadi nggak ada kopi-kopinya banget namanya. Jadi karena itu Makmur Sejahtera ya, Makmur bukan ada Sejahtera Teknik. Nggak ada kopi-kopinya banget sebenarnya. kayak toko yang menyediakan berbagai macam kayak pasir gitu. Pasir iya. Kemudian kayak semen gitu. Iya, jadi kalau dari nama banget sih kita nggak ada kopi-kopinya banget kan. Cuma itu MST itu ekspansi dari bentukan usaha keluarga dari kita sendiri. Jadi MST itu kita ada kopi, ada juga barbernya juga di lantai duanya kayak gitu. Ini dari kapan sih Kak Afif hadir di Kota Serang? Dari MST itu dari bulan Oktober tanggal 10 kita mulai hadir di Serang. 2020, sorry. Baru banget. Baru 5 bulanan jalan. Baru banget. Siap-siap, ini kan biasanya kalau teman-teman yang memulai bisnis itu berawal dari kesukaan, dari hobi gitu kan. Misalkan ada teman-teman yang bisnis kopi karena dianya suka kopi, ada yang bisnis ikan karena suka ikan. Kalau Kak Afif, apakah memang suka kopi atau memang dipaksa untuk suka sama kopi? Awalnya tuh emang karena basicnya dari suka kopi ya, dari pecinta lah, dari pencinta kopi yang emang hampir setiap hari lah suka nongkrong sana sini. Tapi nggak sempat asam lambung ya? Nggak sempat, sempat asam lambung. Pagi, siang, sore, malam, subuh ngopi. Iya pasti. Terus emang dari habit yang suka ngopi banget kan, banyak temen yang punya tempat ngopi juga. Terus sempat nanya-nanya gimana dari bisnis kopi dan lain-lain. Terus ngeliat dari flow-nya dan lain-lain, kayaknya agak-agak tertarik nih buat bisnis kopi. Kayaknya aku kan kuliah di Jogja nih sebenarnya. Oh jauh ya? Iya, kuliah lumayan jauh di Jogja. Terus kuliah di Jogja, terus ngelihat dari traffic kopi-kopi di sana, terus ngelihat dari perkembangan di Serang, kayaknya menurut gue nih kayaknya bisa nih pasar Serang buat masuk ke arah-arah tempat ngopi yang lebih enak kayak gitu loh. Siap. Dan berawal dari suka akhirnya sekarang punya kedai kopi. Punya kedai kopi sendiri. Respect. Iya, ini kan parah. Kak Afif kan masih bersatu sebagai mahasiswa. Juga sebagai owner dari owner MST Coffee, tempat kopi, tempat ngumpulnya teman-teman yang ada di Serang. Kenapa nggak fokus aja di beresin kuliah dulu, ngapain beresin bisnis segala macem? Sebenarnya emang basicnya tuh pengen banget punya usaha ya, pengen punya usaha dari dulu tuh gue pengen punya usaha, kalau nggak usaha jasa ya usaha F&B. Jadi kan nyari usaha F&B apa nih yang sekiranya gue banget, kan kalau punya usaha tuh nggak mungkin kayak yang kita nggak punya skill sama sekali atau nggak punya pengetahuan sama sekali, minimal harus ada basicnya kan. Ya udah cari F&B apaan yang gampang, yang sekiranya gue banget nih, yang sekiranya bukan profit oriented banget nih. Jadi karena gue suka ngopi dan lain-lain, ya udah deh gue buat tempat ngopi sekalian nih, kayaknya gue liat pasar di Serang juga oke juga kayaknya. Siap. Jadi memang berawal dari suka, kemudian akhirnya sekarang punya kedai kopi. Punya kedai kopi. Yoi, mantap. Nah, tapi kan untuk menciptakan sebuah
kopi yang enak tuh kan nggak mudah ya, Kak Iya, Afif, ya. benar, benar. Butuh proses. Kalau Kak Afif sempat belajar dulu kayak kursus atau memang otodidak banget ini? Kalau kita awalnya tuh karena circle aku di Jogja tuh banyak banget orang ngopi kan, terus dan lain-lain. Aku sempat cerita-cerita gitu ke teman kayak tuh, aku nyeritain kan perkembangan kopi di Serang tuh kayak gimana, kayak gini. Terus ya udah ada temennya juga, ya udah buka aja tempat ngopi di Serang. Ntar buat masalah nge-develop dan lain-lain gue bantuin. Yoi. Jadi kayak ya udahlah biar kerjanya bareng-bareng nih. Kayak gue pengen punya tempat ngopi, tapi gue nggak bisa bikin kopi dan lain-lain. Ada temen yang bisa bikin, ya udah kita saling kerjasama kan. Karena eranya kerjasama soalnya kan. Iya. Saling menguntungkan, bener banget. Basicnya berarti teknik ya? Basicnya sebenarnya aku anak pemerintahan. Anak pemerintahan. Jadi kalau basic banget tuh awal usahanya tuh di barber. Jadi basicnya tuh aku orang salon sebenarnya. Siap, kalau di Jogja ngambil jurusan apa? Pemerintahan, ilmu pemerintahan, siap. iya. Apakah nanti ketika memang sudah lulus akan meninggalkan MST Coffee atau memang mencoba fokus di bisnis ini aja, Kak Afif? Kalau itu lihat dari perkembangan nanti sih, pasti pengen juga buat nyari-nyari kerja juga kan, pengen ngerasain nih kerjaan bangun jam 7 pagi pulang jam 5 sore kan. Emang masih minat gitu? Dibilang masih minat, masih dong, masih banget, sayang banget kan kuliah 4 tahun soalnya, masa setiap hari ketemunya cukur lagi, kopi lagi, jadi pengen banget ngerasain kayak nih, pakailah setidaknya setahun 2 tahun pengen banget ngerasain kerja. Siap. Berarti kan Kak Afif memulai bisnis di tengah situasi yang mohon maaf nggak baik-baik aja. Iya, Kak benar Afif, banget. ya. Dalam situasi pandemi, Kak Afif untuk memulai bisnis di suatu yang nggak baik-baik aja ini atau seperti apa? Jadi jawab dulu Kak Afif, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan masih menyaksikan Faiz tentunya episode hari ini 6 April 2021 dan Faiz di studio masih bersama dengan Kak Afif. Kak Afif tadi sempat ke pending ya pertanyaan Faiz bagaimana ketika mohon maaf yang lain tidak menikmati keadaan. Banyak teman-teman di situasi yang tidak baik-baik saja ketika memang diberhentikan dari pekerjaannya seolah meratapi tidak fight begitu. Justru Kak Afif di situasi yang nggak baik-baik ini memulai bisnis. Sempet ada kesulitan nggak sih, ada tantangan nggak sih Kak Afif? Awalnya ada beban atau seperti apa? Kalau buat tantangan ada banyak banget sebenarnya tantangan buat di situasi kayak gini. Sebenarnya situasi kayak gini nih situasi yang nggak bisa ditebak sama sekali kan. Jadi kalau boleh cerita sebenarnya apa yang kita buat di awal tuh planning di awal semuanya berubah total di tengah jalan. Berubah total karena yang apa kita harapin kayak gini kita udah jalanin dan lain-lain kok nggak bisa dapet ya. Terus kita berubah jadi sebenarnya hampir 2 bulan sekali planning kita tuh selalu kita ubah. Jadi ya mungkin dari kita ngebuat planning tuh dari 100% mungkin kalau udah berjalan 70% juga udah baik. Jadi untuk berjalan mungkin di atas 80% hasil tuh agak susah sih kalau buat di era sekarang ini ya. Jadi gitu. Jadi memang agak sulit ya. Tapi memang sulit. Alhamdulillah 5 bulan ini masih aman-aman aja Kak Afif. Masih aman-aman aja walaupun agak naik turunnya lumayan ya. Ya, berarti berawal dari bulan November ya? Dari Oktober. Dari Oktober teman-teman mencoba memberanikan diri membuka di Kota Serang. Sebenarnya kalau untuk planningnya dari bulan apa sih Kak Afif untuk memulai usaha di Serang ini Kak Afif di MST Coffee? Apakah memang sudah direncanakan dari bulan Januari, Februari? Oke, gua Oktober bakal buka atau seperti atau memang dadakan? Kalau buat planning itu dari sekitar bulan Maret atau April. Dari sekitar Maret atau April kita nungguin corona beres lah ya. Nunggu corona beres cuma kan nggak beres-beres, kayaknya nggak ada ujungnya. Turun pun kayaknya enggak, malah makin naik kan. Terus kita ngeliat situasi ya kalau misalkan kita harus nungguin sesuatu yang kayak nggak pasti banget. Betul. Kan nggak enak banget kan. Yang menurut gua kayak semua tuh pasti ada caranya, ada solusinya. Di situasi apapun ya pasti semua ada solusinya. Udah gue beraniin diri deh, Oktober kayaknya kita buka nih, kayak gitu. Siap-siap. Jadi memang planningnya dari Maret sebenarnya. Dari Maret. Awalnya sebenarnya pengen Maret tuh buka tuh. Pengen sekitaran Maret, April atau ya bulan-bulan segitulah pengennya. Akhirnya nunggu tuh karena lagi rame banget COVID lagi rame banget COVID. Dan akhirnya ditunggu sampai ini kok Agustus juga nggak beres, September juga nggak beres, akhirnya Oktober lah maksa. Oktober baru beres. Beres juga enggak sebenarnya. Kita beraniin aja lah sebenarnya. Siap-siap. Maksudnya memberanikan diri untuk membuka di bulan Oktober. Iya, betul sekali. Nah, kalau di bisnis kan tadi sempat Faiz untuk kopi kan terutama bisnis makanan kan teman-teman biasanya konsumen tuh sensitif ya ketika pergi sekali kemudian dia order kemudian akhirnya mohon maaf ketika rasanya tidak sesuai apa yang diharapkan dia tidak ingin order lagi gitu. Kalau Kak Afif untuk prosesnya benar-benar menjaga cita rasa bagaimana sih Kak Afif? Kalau kita buat jaga cita rasa kita awalnya tuh dari kita develop menu dan lain-lain karena kopi kan lumayan sensitif ya antara lambung satu dan lambung lainnya kan agak kurang cukup kan nggak bisa disamain kan. Jadi kalau kita waktu kita develop menu kita ada beberapa orang yang emang punya sakit lambung, punya yang nggak bisa suka kopi banget sama emang yang biasa aja suka kopinya. Jadi ada dari cowok, cewek dan lain-lain hampir disamarkan. Kita hampir pas develop menu tuh ada sekitar mungkin 10 orang yang buat nyobain dari orang-orang yang beda, bukan yang emang anak kopi banget bukan anak kopi siap. Jadi kan pasar kita bukan cuma anak kopi banget kan, bukan cuma anak senja banget. Semuanya bisa nyobain kan. Jadi kita cobain semuanya dan lain-lain, kita ngubah menu dan lain-lain. Hampir mungkin 1 bulan sekali kita nanya ke customer gimana kopi kita ada yang kurang dan lain-lain Jadi biar kita bisa cross check buat quality controlnya sih kayak gitu. Jadi memang selalu ya teman-teman menjaga cita rasa itu tetap stabil harus Sejauh ini ada berapa menu di MST Coffee, Kak Afif? Ada berapa menu? Menu mungkin sekitar ada 20-an minuman kali ya. Ada 20 minuman. Yes, itu variannya beda-beda. Yang paling favorit di mana sih di MST Coffee? Paling favorit di terakhir-terakhir ini ada di kopi susu yang Banove. Nah, itu jadi kopi susu yang munculin rasa-rasa pisang kayak dia buat para cewek-cewek banget nih biasanya yang ngincernya yang varian-varian rasa pengen ngopi tapi pengen ada rasa yang lain nih di kopinya. Jadi biar nggak ngopi banget kayak gitu. Yes. Nah, kalau Faiz lihat kan belakangan banyak seolah-olah banyak teman-teman yang mohon maaf tadinya nggak suka kopi jadi suka kopi. Kalau Kak Afif melihatnya ini seperti apa sih? Apa memang sudah Kak Afif tangkap dari awal-awal tahun 2020 nih kayaknya nih kopi nih asik nih bisnis kopi atau memang dari 2019 atau 2018 ini Kak Afif tangkap kayaknya mantap nih bisnis kopi atau seperti apa? Buat kayak gitu kalau menurut gue bisnis kopi itu dari mulai kalau di Serang kali ya mulai 2019 mungkin udah agak-agak naik dikit kali ya mungkin di tahun ini nih lumayan naik banget kali
mulai banyak orang yang ngelirik kayak pasar kopi di Serang nih lumayan oke. Jadi dari mulai konsep dan lain-lain udah beda banget dari aku zaman SMA nih ngopi di tempat yang cuma itu aja. Mungkin di sekarang nih di tiap hari bisa ganti tempat ngopi kali udah banyak banget. Jadi kalau mulai 2019 mulai naik dan mulai mungkin di tahun ini sih mulai yang naik banget kayaknya. Siap. Nah, kalau Faiz lihat kan kedai kopi di Serang tuh banyak ya. Banyak banget. Hampir mungkin setiap berapa meter itu ada kedai kopi, kedai kopi. Ini bagaimana Kak Afif? Apakah memang itu dianggap sebagai kompetitor kah atau memang ya teman bisnis yang biasa aja menurut Kak Afif? Dibilang kompetitor ya kita kompetitor juga pasti ya, semua tempat ngopi itu pasti kompetitor. Cuma kita menganggap itu teman juga. Jadi nggak harus semuanya dianggap dalam kompetitor sih kalau menurut kita kayak gitu. Siap. Jadi memang ada kalanya kompetitor, tapi ya kita juga bersahabat. Bersahabat juga. Nggak ada masalah. Siap. Tapi sempat ini kan 5 bulan. Kalau 5 bulan kan termasuk memulai bisnis yang belum terlalu lama banget. Dalam proses 5 bulan ada sempat komplain yang parah nggak sih Kak Afif? Ini gimana sih Afif? Ini kopinya kok parah? Komplain parah banget kayaknya belum ada. Paling ya komplain biasa aja kayak kopinya terlalu strong dan lain-lain. Makanya kita kita jaganya setiap ada customer kita selalu tanya pengen kopinya yang strong apa yang biasa aja kayak PLS kopi kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya selama 5 bulan ini aman-aman aja. Pak. Nah, kalau untuk Ramadan nih kan sebentar lagi kita bakal menyambut bulan suci Ramadan nih Kak Afif. Kira-kira bakal ada apa yang spesial dari MST Coffee bakal dihadirkan kira-kira? Yang spesial paling kita nanti ada beberapa menu paketan Ramadan ya yang mungkin nanti kita bakal kasih taunya ada di IG kita ya. Mungkin kita nggak bisa ngasih tahu di sini nih biar masih kita kopi jaga. Rasa korma mungkin. Kopi rasa korma mungkin. Kopi rasa rendang gitu kan. Atau kopi rasa apa? Iya bisa mungkin ya. Kita tungguin aja nanti kita pasti bakal tayangin di Instagram kita. Terus kita ada beberapa menu semua pasti bakal kita buat literan. Jadi kita pengen buat mungkin kalau waktunya bulan puasa orang-orang ini pengen kumpul sama keluarga ya. Jadi mereka tetap bisa ngopi tapi kumpulnya tetap sama keluarga di rumah. Kayak betul. gitu. Nah kalau memang menampilkan varian baru lagi biasanya Kak Afif per berapa bulan, per berapa hari kayaknya kita harus ganti ini menu baru itu atau memang random banget? Kita biasanya setiap 1 bulan sekali minimal kita ada menu baru maupun minuman ataupun makanan biasanya. Kita ngeliat dari customer juga kan kalau misalkan sekiranya customer udah ngerasa bosen nih minuman yang itu aja kita rombak lagi menunya. Yes. Kayak Dan gitu. yang di dapur Kak Afif yang bertanggung jawab. Iya. Jadi memang nggak egois ya Kak Afif ya karena menurut Kak Afif enak belum tentu menurut teman-teman. Iya bener banget. Jadi dibutuhkan tadi tuh ya. Dibutuhkan tadi banget. Banyak orang-orang yang Kak Afif datangkan 10 orang tadi yang nggak suka kopi, yang biasa aja suka kopinya, kemudian memang bener-bener parah banget suka kopinya, akhirnya disuruh icip gitu ya. Kira-kira mantep nggak nih? Dan kalau mereka komenan positif langsung tuh ya? Langsung iya. Nah kalau teman-teman bisnis kan biasanya ada apa ya istilahnya? Oke, gue bulan ini punya target gitu sejauh ini. Kalau Kak Afif, kira-kira target di 2021 ini apakah memang bakal punya cabang lagi atau seperti apa? Atau memang jalanin aja? Kalau buat 2021 ini, kalau buat target buka cabang kayaknya agak-agak susah ya. Paling target kita pengen karena kita baru 5 bulan nih, kita pasti target kita masih mungkin di sekitaran 1 tahun pertama kita tetap target ya branding kita harus lebih kuat lagi sih. Kita pengen nguatin brand image kita lagi, pengen keluarin something yang unik nih yang dari MST biar kita masyarakat nih semua tahu nih apa aja nih yang ada di MST. Paling target kita ada di lebih ke branding sih. Tetap harus di nge-branding, kita harus lebih kuatin lagi. Siap. Jadi memang 2021 fokusnya di branding. Fokus di branding. Siap. Sejauh ini untuk tahap kesana sudah apa yang Kak Afif lakukan selain promo di sosial media atau apa lagi yang sudah Kak Afif lakukan bersama teman-teman? Kalau kita pengen ngajak ke beberapa tempat lain kali ya buat kerjasama. Kayak mungkin ada di luar dari kopi ataupun di luar dari barber. Jadi memang sekiranya nih pasar-pasar yang kayak anak-anak muda kita sering nongkrong nih ada di beberapa tempat yang kita pengen arah ke sana. Jadi buat ajak kerjasama nih. Jadi buat kayak istilahnya collab promo nih. Jadi apa yang lo punya jadi bisa kita kasih nih kayak gitu. Siap. Jadi bakal benar-benar fokusnya di branding. Fokusnya di branding. Di 2021. Siap. Ini ininya di mana sih Kak Afif buat teman-teman yang penasaran banget pengen mampir gitu kan di MST Coffee ini persis lokasinya di mana? Lokasi kita tuh ada di Pandean, mungkin sekitaran 50 meter dari Lotte Mart dari situ. Jadi seberangnya dari pom bensin SPBU Pandean. Persis ya? Persis sekitar situ. Siap. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget pengen menikmati cita rasa dan juga
nikmatnya MST Coffee, teman-teman. Ini lokasinya ada di Pandean, seberang pom bensin. Kayaknya Iya, tahu semua warga Serang Maya, seberang Iya, pom bensin bener-bener. Pandean. Kenapa memilih lokasi di sana? Atau memang dapatnya di sana, Kak Afif? Dapatnya di sana sih sebetulnya. Ada lokasi sebelum di Pandean yang Kak Afif incar sebenarnya? Sebenarnya emang kita dari awal ngincernya Pandean sih kayaknya. Kalau lihat dari progresnya kan ada beberapa tempat yang buat perumahan dan lain-lain yang mau baru buka di sana kan. Kita lihat kayaknya Pandean prospeknya oke nih buat beberapa tahun ke depan kayaknya. Yes. Terus buat daerah situ kayak tempat ngopi dan tempat hair studio nih kayaknya masih jarang. Kayaknya peluangnya oke deh di Pandean kayak gitu. Siap, berarti ini kan dalam satu tempat, Kak Afif, di lantai bawahnya itu kopi, lantai duanya itu barbershop. Ini kalau yang motong Kak Afif juga apa ada yang lain? Ada yang Serba lain. bisa berarti kalau Ada yang lain sama aku juga ikut motong juga. Serius aku ikut motongin juga. siap. Ini kan kalau motong rambut kan apa ya? Kalau buat orang-orang yang nggak punya skill kan bahaya banget. Bahaya karena banget. sekalinya salah udah fatal banget sih. Yang pertama nggak mungkin potong kedua kali, yang kedua bakal jelek banget. Jelek banget, bisa ribut kan biasanya orang kalau masalah rambut kan sensitif banget Iya, soalnya. betul. Gimana itu? Sempat belajar dulu atau gimana? Kalau buat barber aku sempat belajar dulu, sempat belajar di Jogja. Jadi belajar di teknik barbernya sama belajar di teknik salonnya. Jadi kita namain hair studio tuh jadi biar 70% itu kita perawatan cowok, tapi apa yang cewek bisa lakuin kayak keribat dan lain ada di tempat kita juga. Ada. Jadi buat cowok dan cewek ya? Buat cowok dan cewek. Coming soon lah mungkin buat ceweknya. Sementara baru cowok dulu. Siap. Nah, kalau Faiz nanya soal model rambut, biasanya model rambut yang seperti apa yang paling banyak saat ini ketika teman-teman datang ke barber ke Afif? Paling banyak buat sekarang ini paling masih di sekitaran undercut dan klasik potongan-potongan klasik sih. Kayak sekarang tuh nggak terlalu pengen banget kelihatan tipis banget, jadi pengen kelihatan yang rapih aja sih kalau sekarang. Jadi masih aman lah ya. Masih aman, jarang banget yang aneh-aneh. Siap. Sejauh ini teman-teman yang datang apakah memang awalnya niat ngopi, kemudian setelah ngopi naik ke atas gitu kan untuk potong rambut? Pernah nemuin nggak begitu? Datang niatnya memang buat ngopi, tiba-tiba tahu ada barber, akhirnya potong rambut. Biasanya kebalik sih. Kebalik. Jadi orang datang ke barber bawa ceweknya, bawa gebetan atau siapanya, jadi dia ikutan ngopi. Jadi cowoknya perawatan, ceweknya ngopi dulu di bawah nih kayak gitu. Jadi. Siap. Nah, misalkan kalau bisnis makanan kan suatu waktu kan bisa rame banget ini Kak Afif. Andai kata nih rame banget ini di MST Coffee, kemudian pelanggannya sudah tidak tertampung di lantai bawah. Itu kemungkinan bisa ke atas, kemudian apakah nanti barbernya yang ngungsi atau Mungkin nanti kita barber kan nyampe jam 10, nyampe jam 9 kan. Mungkin nanti kalau emang rame banget kita bisa naik ke atas. Yes, itu mah disesuaikan. Disesuaikan aja. Siap. Buat teman-teman semua yang penasaran ya, nanya sama Faiz kira-kira bisnis Kak Afif per bulan baik dari kopinya, kemudian juga dari barbernya. Kira-kira Kak Afif dapat berapa ya Kak Afif? Jangan dijawab dulu Kak Afif, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini. Tetap di Sultan TV. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, masih menyaksikan Ngalor Ngidul tentunya episode hari ini, dan Faiz masih bersama dengan Kak Afif. Nah, kalau teman-teman lihat di depan Faiz ini sudah ada beberapa cup ya. Ini Kak Afif kebetulan bawa dari aku sebutnya apa ya? Kedai ya, dari kedai. Teman-teman, ini ada MST Coffee. Nah, ini bisa dijelaskan Kak Afif, mungkin ini ada varian rasa apa aja ini, dan yang paling favorit itu yang mana biasanya teman-teman yang datang? Oke, kita ini bawa 3 varian rasa. 3 varian rasa. Oke, yang pertama ini rasa itu yang kopi susu klasik. kopi susu klasik. Membedakannya di mana Kak Afif? Kita ngebedainnya ada di dari nama. dari warna. Kalau kopi susu hampir sama semua kan dia. Iya, siap. Jadi ditulis ya Kak Afif ya. Iya, Siap. Ini kopi susu klasik. Nah, iya. ini ya kalau kopi susu klasik ini bagaimana? Apa yang lebih dominan kemana rasanya Kak Afif? Kalau yang kopi susu klasik ini dia lebih creamy sih rasanya. Jadi yang kopinya nggak terlalu kopinya lumayan dominan, sama dia rasa lainnya ada di creamy-nya. Jadi dia nggak dibilang manis juga nggak, pahit juga nggak, jadi lebih kayak gurih. Siap. Tapi kalau persentase kopinya ini berapa persen Kak Afif kira-kira? Persentase kopinya 70%. 70%. Jadi masih lumayan kuat juga ya. Lumayan kuat ya. Untuk rasa kopinya. Iya, berikutnya ini teman-teman, Kak Afif juga bawa Banove itu. Banove. Iya. Siap. Ini apa ini Kak Afif, mungkin bisa dijelaskan? Kalau itu dia kopi susu Banove. Dia itu buat pasar kita tuh buat cewek-cewek biasanya. Dia lebih dominan rasa manis, sama dia ada rasa pisangnya. di Oh, situ. siap. Iya. Untuk persentase kopinya berapa persen? Dia kalau buat kopinya 50% lebih Oh, dikit. siap. Jadi nggak terlalu kuat Nggak banget. terlalu kuat banget jadi. Pantes banyak cewek yang suka ya. Cewek yang suka. Karena biasanya teman-teman perempuan tuh nggak terlalu suka banget dengan kopi yang Iya, bener. Nggak kuat, strong banget, yang iya, strong jarang banget. Biasanya. Jadi memang pengen ngopi, cuman nggak terlalu Iya, kuat nggak gitu terlalu kok. kuat banget. Siap. Berikutnya nih Kak Afif juga bawa varian rasa Koko. Ini apa yang mungkin bisa dijelasin Kak Afif? Kalau Koko tuh dia hampir sama kayak Banove, cuma Banove itu dia keluarnya rasa pisangnya. Kalau Koko tuh dia rasa kelapa yang kita Kelapa. keluarinnya. Siap. Ini sama 50%. Sama 50% dia. Siap. Nah, kalau banyak juga Faiz sempat ngobrol sama teman-teman pengusaha kopi. Biasanya kalau teman-teman pengusaha kopi itu kan ada satu bahan yang memang biasanya tidak didatangkan dari daerah si kopi itu ada gitu. Ini kalau ini bahan-bahannya apa memang 100% dari Serang, atau memang ada yang didatangkan dari daerah lain Kak Afif? Kita buat bahan itu hampir lebih dari setengahnya emang dari Serang. Cuma basic kita yang bahan utama banget yang beans kopinya kita datang dari Jogja. Jadi yang lainnya bahan di luar dari kopi kita tetap beli dari Serang. Yang comang-comang si beans kopinya doang kita ambil dari Jogja kayak gitu. Siap, jauh ya dari Jogja ya. Kenapa mesti Jogja Kak Afif? Kenapa mesti Jogja? Karena kalau kita misalkan emang ada di Serang beberapa tempat ngopi yang emang ada di Serang, biar kita rasanya beda aja sih sama Siap. tempat lain. Ini Faiz pengen nyoba yang rasa kelapa teman-teman, karena kebetulan suka kelapa, coba pengen nyobain. Ini Kak Afif tadi 50% ya. Iya, benar. Karena kebetulan Faiz nggak terlalu suka banget sama kopi yang strong sebenarnya Kak Afif ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman order di MST Coffee bakal full banget ya. Karena Kak Afif bawa ke sini, teman-teman dikhawatirkan kalau terlalu banyak batu esnya juga rasanya mengurangi cita rasa ya. Wih, mantap Kak Afif. Ini sih gokil banget teman-teman. Jadi yang pengen ngopi tetap ada rasa kopinya, tapi nggak strong banget. Strong banget ya. Siap. Ini buat teman-teman yang pengen order, berapa harganya satu cup ini Kak Afif? Apakah memang semuanya sama atau beda-beda? Kalau yang buat semuanya itu yang klasik itu di harga 18.000, yang lainnya tuh di harga 20 sampai 22.000 yang untuk kopi klasik. Siap. Kopi susunya. Berarti yang ini yang Faiz pegang 22. 22. Ini 22.000 teman-teman. Jadi dengan hanya 22.000 teman-teman ini bisa menikmati kelezatan dari MST Kopi. Sambil motong rambut bisa sambil minum nggak sih Kak Afif? Bisa sih mungkin buat customer-nya. Jadi pernah nggak ada yang datang sembari dipotong sembari menikmati sambil minum kopi. Banyak kok, banyak banget dia Hmm. sambil perawatan, sambil kerimbet, sambil minum kopi biasanya dia. Siap. Gitu. Jadi memang sejauh ini teman-teman ada kurang lebih 20 ya varian rasa dari MST Kopi. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung order, ada di GrabFood, GoFood. Ada di GrabFood dan juga Gojek ada. Siap. Jadi teman-teman langsung order sekarang. Kalau untuk pemesanan pernah ngirim paling jauh kemana Kak Afif?
Pemesanan kita masih sekitaran Serang sih, belum terlalu yang jauh banget kayak gitu. Belum sempat ada yang ke Filipina gitu ya, belum Myanmar atau Kamboja ya. Belum, masih sekitaran Serang. Siap. Kalau untuk Ramadan teman-teman punya target khusus nggak sih? Kan biasanya kalau bisnis tuh ada target bulan ini penjualan harus misalkan 1.000 cup atau 2.000 cup. Untuk Ramadan nih, ada target khusus nggak nih yang dipasang selain ngeluarin varian baru? Buat Ramadan kita ada target khusus ya. Kita buat di Ramadan, buat di kopi ya. Kita ada varian baru yang emang kita keluarin juga, ada beberapa menu paket yang kita keluarin juga, sama kita ada varian ada target juga ya, yang kita capai juga nih buat Ramadan kayak gitu. Siap. Nah, tadi sempat ke pending ya. Nah, ini paling krusial nih, pertanyaan paling krusial nih. Kira-kira dalam 1 bulan, kalau Kak Afif nggak mau nyebut angka nggak apa-apa deh, aku ngitung cup aja ya. Kira-kira dalam 1 bulan ini berapakah terjual MST Kopi? Berapa cup terjual, Kak Afif? Biar nanti teman-teman Sultan yang ngitung di sini. Kalau 1 bulan, aku jarang ngitungin 1 bulan sih sebenarnya. Aku range 1 hari biasanya. 1 hari boleh, rata-rata. 1 hari minimal kita di angka 15 sampai 20-an, minimal 15 cup lah. 15 cup. 20 lah ya. 20 minimal. Berarti 1 bulan teman-teman ini 600 cup ya. Iya, sekitar segitu. 600 cup dikali 1 cupnya, kalau 1 cupnya itu 20.000 aja ya. Iya, benar. Berarti banyak ya Kak Bebe. Berarti banyak teman-teman, berapa tuh ya? 600 cup kali 20.000. Pak Nana berapa itu? 12.000. Oh, 12.000. Banyak ya. Belum dari barbernya ya. Iya. Sehari berapa kepala kalau barber? Nih Faiz kepo banget nih. Jadi pengen bisnis. Kalau barber kita, karena barber kita masih baru, kita minimal itu ada di 5 sampai 10 orang. 5 sampai 10. Perawatan rambutnya. Siap. Gitu. Kalau di barber ada promo apa kira-kira untuk di bulan ini Kak Afif? Di bulan ini kita ada promo buat hair curly, buat ngeritingin rambut nih. Kita ada promo dari harga 200.000 jadi 135.000. 135.000. Iya, bener. Sama kita ada happy hour, datang sebelum jam 3 sore kita gratisin kopi. Oh iya, mantap. Kalau potongan-potongan standar di angka di harga berapa? Di harga berapa? Kita kalau buat cukur dari harga 35.000 nyampe 150. Oh, siap. Kalau Faiz pukul rata 50 aja teman-temannya. Ini paling suka ngitung nih Faiz ya. 50 kali seharinya ada 10 kepala ya. Berarti 500.000 ya sehari ya teman-teman ya. Kali 1 bulan banyak ya. Lumayan. Iya, dari barber, dari kopi Kak Afif. Dengan apa yang sudah Kak Afif lakukan sudah hampir 5 bulan proses perjalanan di bisnis. Apakah memang ini disupport 100% oleh keluarga atau memang ini sebenarnya iseng-iseng Kak Afif di mengisi waktu-waktu senggang libur kuliah? Sebenarnya disupport juga sih sama keluarga. Jadi emang yang tadi basicnya kita MST ini bisnis keluarga, jadi emang ini ekspansi dari bisnis yang lain juga kayak gitu. Jadi ya pasti disupport juga 100%. Jadi 100%. Sempet nggak ada keluarga? Udah Pip, beresin dulu pendidikan gitu kan, kuliah, setelah beres kuliah baru deh mulai bisnis, atau sempet memang udah terserah Pip aja lah gimana? Pasti dong, pasti banget. Pasti orang tua kan tetap pengen kuliah beres dulu pasti ya. Sekarang semester 16 ya? Kebanyakan. Semester 15? Masih kebanyakan, karena satu doang gitu. Jadi yang bener semester berapa? Semester 8. Semester 8. Mau 9 berarti ya? Semoga 8 terakhir. Jadi penelitiannya di kedai kopi sendiri aja nggak? Iya. Jadi memang nggak masalah keluarga. Apakah memang beresin dulu kuliah atau seperti apa Kak Afif? Sebenarnya keluarga bermasalah juga sih. Maksudnya pasti juga kan khawatir orang tua nih pasti udah megang duit, udah megang usaha dan lain-lain. Kuliahnya keganggu apa enggak? Ya pasti dari aku sendiri aku ngeyakinin sih ke orang tua kayak pasti tetap prioritasin kuliah kan. Tetap masalah usaha nih emang pasti di nomor 2-in. Kalau buat saat ini ya, jadi emang tetap kuliah dulu yang nomor 1-nya, yang usaha baru nomor 2. Siap. Jadi memang pendidikan baru akhirnya. Walaupun sekarang udah pegang banyak duit ya. Amin. Soalnya di ATM berapa? Kak Afif, biasanya teman-teman yang suka banget dengan bisnis ada satu sosok yang memang menjadi influence ya, atau apa ya, sosok inspirasi lah, gua harus seperti dia. Kalau Kak Afif, apakah memang itu datang dari keluarga sendiri sosok tersebut atau memang dari luar? Kalau aku dari keluarga sendiri sih, sama dari luar ada emang basicnya banget aku ngeliat dari keluarga sendiri sih. Siapa kalau dari luar siapa? Pengusaha Indonesia yang jadi istilahnya sedikit banyak mempengaruhi Kak Afif untuk berbisnis? Kalau aku dari luar Indonesia itu ada Rendra Harja sih. Dia
lumayan masalah jatuh bangun bisnisnya lumayan kuat banget. Jadi aku ngeliat dari kayak perjuangan dia dari bisnis dari nol dan lain-lain kayak nyampe di titik yang sekarang banget. Bisnis apa itu? Dia bisnisnya banyak banget Banyak sih. banget. Iya. Pantesan ini Kak Afif juga banyak banget bisnisnya, nggak cuma satu, nggak konsisten berarti ya. Ya kopi, ya barber. Berarti next ke depan kayaknya buka toko baju juga nih kan? bisa. Clothing juga ya. Ke depan rencananya apa? Apakah memang fokus di kopi dan juga barber atau pengen nyoba yang Pengen lain? nyoba juga sih kita kalau mungkin dibuat planning ke depannya ya. Kita buat di barber kita pengen buka pelatihan buat orang-orang yang pengen belajar nyukur juga nih. Sama kita pengen sebenarnya MST nanti mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita bakal buka wedding organizer juga sih. Mantap. Iya. Berarti banyak banget ya Kak Afif ya. Dari sana sini semuanya masuk gitu kan. Buka WO juga sekarang lagi rame nih Kak Afif. Iya, benar. Di bulan-bulan ini hampir setiap gang tuh banyak tuh biasanya janur Iya, kuning. janur kesemutan kuning. ya. Jadi WO-nya Kak Afif itu pengantinnya yang belum menikah bisa potong rambut dulu. Bisa kan? potong rambut dulu. Kemudian nanti minumannya disediakan oleh Disediain, MST. siap banget, yoi. Ini beneran semuanya ya. Iya, bener banget. Lengkap sudah teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal bisnis kan ada pasang surut. Ada Kak. pasang surut. Ada pasang surut kadang-kadang bener-bener lagi naik banget, tiba kadang-kadang turun. Pernah nggak ada satu momen yang membuat Kak Afif sempat down ya? Kayaknya nggak usah deh, kayaknya udahlah gua nggak mau bisnis lagi. Sempat nggak ada momen seperti itu Kak Afif? Kalau buat sebenarnya MST sekarang nih aku sebenarnya buka barber dulu kan awalnya di Jogja. Jadi pas kemarin corona yang buat momen down banget tuh pas momen di Jogja kemarin. Di Jogja, sebenarnya. justru di Jogja bukan Di Jogja, iya. Jadi yang pas ada corona barberku harus emang tutup banget kan. Itu yang jadi emang momen paling down banget tuh sebenarnya ada di Jogja kemarin. Jadi kalau yang kemarin di sini pasang surutnya MST ya udah pernah ngerasain, udah pernah nyampe tutup banget nih. Jadi yang baru pasang surutnya udah biasa aja kayak gitu. Jadi justru down-nya itu waktu di Jogja ya Kak Afif? Iya, downnya waktu di Jogja. Itu kenapa sempat down banget itu Kak Afif? Karena corona datang sih sebenarnya. Jadi emang pas corona datang karena pasar Jogja nih mahasiswa kan. Terus pada saat itu mahasiswa tuh udah hampir mungkin nol kali ya di Jogja. Betul, udah nggak ada. Udah nggak ada dari mahasiswa nyampe dosen-dosennya tuh udah nggak ada sama biasanya sekali. sehari banyak yang Iya bener banget. Kayak kita waktu itu sempet hampir 1 minggu kita nggak ada orang yang potong sama Satu sekali. minggu? 1 minggu. Jadi kayak pas ada satu orang yang potong kayak ada kehidupan baru aja. Iya. Terus ada waktu di Jogja tuh emang semua kampus kan diliburin sampai nggak tahu kapan kan. Terus ya udahlah. Daripada waktu itu kontrakku mau habis juga dibandingkan aku di sana pasar yang nggak jelas dan lain-lain, ya udah deh aku putusin buat tutup juga. Berarti memang di Jogja tutup. Di Jogja tutup. Setelah Jogja tutup akhirnya buka di Serang. Akhirnya buka di Serang. Jadi tambah nggak kopi. berdiam diri ya. Iya, Kalau dia enggak. ketika memang di sana tutup ya lari ke Serang. Lari ke Serang, buka. Berani tapi di Serang kan Serang Jogja sama-sama lagi COVID kan. Iya, cuma bedanya kan kalau Serang COVID tetap ada orangnya. Kalau Jogja emang mungkin hampir sekitar 70% orang-orang Jogja kan mahasiswa sih Iya pasarnya. betul. Jadi memang benar-benar harus tutup. Itu kalau di Jogja sudah berapa lama Kak Afif di Kita barber? di Jogja tuh lagi baru 8 mau ke 9 8 9 bulanan emang masih baru juga sih kita. Jadi emang pas lagi naik-naiknya pas lagi udah kelihatan nih hasilnya nih. Jadi pas ada corona ya udah deh Ya udah, langsung jadi mau nggak memang- mau kan. Harus ikhlas Harus ya Kak? ikhlas bener banget. Siap, di Jogja ada berapa waktu itu teman-teman selain Kak Afif yang di barber? Aku ada 3 kursi sih, teman-teman ada 2 plus aku tetap nyukur juga. Siap. kayak gitu. Jadi ada 3 kursi ya, dalam 1 jam itu bisa 3 orang berarti Kak Afif ya? Iya, sekitar segitu. Kalau sehari 24 jam berarti 24 kali 3 banyak ya Kak? Banyak lah. 24 jam potong rambut terus jemper tangan Kak Afif. Jemper lumayan. Siap Kak Afif, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV. Terakhir ini Siap, sama. harus Kak Afif jawab dengan sangat cepat. Ini segmen ceplas-ceplos. Ceplos. Jadi segmennya adalah misalkan pertanyaan Faiz hitam putih, Kak Afif jawab Hitam. hitam. Misalkan hitam, kenapa suka hitam? Karena emang suka semua baju warnanya itu. nah boleh itu contoh. Oke. Tapi pertanyaan bukan hitam sama Oke. putih tapi yang lainnya. Apa nih? Siap ya. Ini Kak Afif pertanyaan yang pertama. Kita punya 2.421 pertanyaan ya. Oh, banyak banget kayaknya ya. Banyak sampai tarhim ya. Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa di atas? Karena mengasihi lebih baik daripada tangan di bawah, di tangannya sebenarnya di bawah. Karena memberi lebih baik daripada memberi. Iya. Ya. Siap. Di mobil atau di kamar? Di mobil Kenapa di mobil? lebih suka dengerin musik di mobil. Kan di kamar juga kan bisa. Lebih enakan di mobil. Lebih Enggak jalan. lebih santai di kamar. Aku lebih sukanya di mobil. Oke, kita debat ya. Siap, berikutnya lembek atau keras? Keras. Kenapa?
karena sifat aku sendiri juga keras kayak gitu, bukannya sifat. lembek. Iya. Siap. Berikutnya Agak banget. kental atau cair? Kental. Kenapa kental? Karena apa ya? Agak susah ya pertanyaannya. Karena kopi yang enak tuh yang kental, bukan yang cair. Kopi yang enak tuh yang kental. Iya. Kalau terlalu cair nggak enak. Nggak enak, kayak air Iya, putih, betul. bener Siap. banget. Lebar atau sempit? Lebar. Kenapa? Biar MSC makin lebar soalnya. Biar makin ngelebar. ya, 30 meter. ke Makin samping. 30 meter ke samping. Disakiti atau menyakiti? Disakiti deh. Disakiti ya. Karena korban. Karena korban. Kalau apa menyakiti pelaku ya. Pelaku nggak enak banget. Siap. Pelaku. Ini pertanyaan terakhir, panjang atau pendek? Panjang. Kenapa panjang? Biar umur MSC sama umur aku panjang. Ya, kayak terima gitu. kasih banyak Yoi. Kak Kejawab semua tadi. Pertanyaan dari Sultan TV. Terima kasih banyak. Terakhir mungkin Kak Afif, apa yang ingin Kak Afif sampaikan? Yang pertama untuk para pelanggan setia dari MST Coffee yang selalu rajin gitu order di MST Coffee. Kemudian juga pesan untuk masyarakat Serang mungkin. Dan yang terakhir, apa yang ingin Kak Afif sampaikan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi masih ragu-ragu, masih nggak percaya dengan apa yang dia miliki? Kak Afif, silakan. Kalau buat semua pelanggan yang semua masyarakat Serang, kita mau ngasih tahu nih kalau MSC saat ini lagi ada promo nih buat kopinya. Kita ada promo buy one get one nyampe besok, dan mungkin setelahnya kita bakal ada promo lagi. Pokoknya selama hampir nyampe bulan puasa kita bakal ada promo buat kopi sama barber. Kalau buat apa tadi? Buat teman-teman yang setia banget order di MST Coffee, Yang setia banget order di MST Kopi, kita bakal nanti naikin juga beberapa program baru buat orang-orang yang setia nih. Jadi kita ngasih achievement buat orang-orang yang setia. Buat ininya kita tunggu, kita bakal sharing di IG. Dan terakhir mungkin buat teman-teman masyarakat Serang atau teman-teman yang masih muda nih, Yang pengen usaha ya. usaha tapi masih ragu-ragu, Kak Afif, Yoi. apa yang ingin Kak Afif sampaikan? Buat usaha, pasti yang namanya usaha itu jalanin aja. Kita nggak boleh kayak takut bakal kayak gimana ke depannya dan lain-lain ya. Kalau misalkan ada masalah dan lain-lain, semua itu pasti ada jalannya, ada solusinya. Nggak usah takut nanti nunggu COVID dan lain-lain bakal beres, karena semua yang ada di sini pasti semua bakal ada solusinya sih kayak gitu. Semua ada solusinya. Yoi. 3 kata untuk MST Coffee, Kak Afif, 3 kata. 3 kata, enak, berkualitas, sama lengkap. Mungkin ada kopi sama ada barber. Kualitas juga lengkap. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Sultan TV edisi hari ini ya teman-teman, 6 April 2021. Faiz pamit, Kak Afif pamit, dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Teman-teman, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Siap.